Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati. Karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Imam An-Nawawi beliau pada suatu ketika tidak seumur hidupnya, beberapa zaman saat beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya. Karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam bidang hadis. Ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu'. Kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan mu'allaq. Kalau putusnya di atas hilang nama sahabat, disebut dia mursal. Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan, disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu, tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka dia sebut dengan munqati'. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti jaraknya luar biasa. Kalau Imam An-Nawawi tahun 676, maka Imam As-Suyuti tahun 911. Di antara jarak yang panjang itu mereka masih punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan kajian, hubungan keilmuan, hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekhuna Abu Yahya bahwa hendaklah hubungan kita itu hubungan karena doa, hubungan karena ilmu, hubungan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hubungan yang membuat menyengsarakan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara orang yang berkasih sayang hari ini hubungannya hanyalah karena foto yang diupload di wall Facebook. Banyak jamaah yang minta foto dengan Ustaz Abdul Somad yang tujuannya akhirnya nanti kalau Ustaz Somad meninggal bisa diupload, dikasih lingkaran merah innalillahi wa inna ilaihi raji'un.